Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat yang paling penting dalam kehidupan kita itu sebenarnya siapa. Kalau kita ini tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, atau hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, pasti dapat dipastikan hubungan kita dengan orang lain pun juga tidak beres. Kalau hubungan kita dengan orang lain selalu tidak beres, selalu muncul keributan, perselisihan, atau saling menuntut, ujungnya apa? Tidak akan memiliki hubungan yang benar dengan siapapun juga. Nah, yang paling utama dan terutama, kita ini harus memiliki hubungan yang benar dulu dengan Tuhan. Karena hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya Tuhan harus kita tempatkan menjadi yang utama dan terutama. Tuhan harus menempati menjadi pribadi yang utama dan terutama di dalam hati kita. Kalau Tuhan tidak menempatin paling banyak dalam kehidupan kita, kita akan dipenuhi dengan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang membenci kita atau menyakitin kita kalau kita nggak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan? Kalau hubungan kita ini benar dengan Tuhan dan Tuhan menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, fokus kita itu Tuhan, bukan yang lain. Fokus kita selama kita tinggal di bumi itu adalah Tuhan. Banyak orang fokusnya kepada dirinya sendiri, fokusnya kepada semua cita-citanya, semua keinginannya. Kita memang tinggal di bumi ini, tetapi fokus kita Tuhan. Selama kita tinggal di bumi, kita bisa bekerja, bisa berkarya, kita bisa melakukan banyak aktivitas, kita bikin usaha bisnis dan melakukan banyak hal. Tetapi kita tidak pernah lupa dan jangan pernah lupa bahwa tujuan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Tuhan yang harus jadi yang utama dan terutama menempati dan menguasai hati kita. Kenapa Tuhan harus menempati hati kita dan menguasai hati kita? Kalau Tuhan menjadi pribadi yang paling berkuasa dalam diri kita, kita tidak akan dikuasain oleh diri kita sendiri. Dikuasain emosi kita, dikuasain ego kita, dikuasain kehendak kita. Banyak orang yang ngakunya percaya Tuhan, tidak menempatkan Tuhan menjadi pribadi yang utama dan terutama, tetapi egonya, hawa nafsunya, keinginannya, kemauannya, kehendaknya yang menempati dirinya. Sehingga orang-orang kayak begini nih, mulutnya ngomong cinta Tuhan, bisa datang ibadah, tapi perbuatan dan tindakannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau menjadi yang utama dan terutama dan pertama yang memerintah dalam kehidupan kita. Menguasai hidup kita sepenuhnya. Kita ini nggak bisa dikuasai Tuhan sepenuhnya kalau kita ini nggak menyerahkan diri kepada Tuhan. Memberi diri, memberi hidup kita sepenuhnya. Kalau orang dipenuhi dengan dirinya sendiri, dapat dipastikan dia menjadi orang yang tidak bisa mengasihi sesamanya. Karena hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan terutama di Matius 22, 37-40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Loh, bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri kalau kita nggak bisa mengasihi Allah? Tidak mungkin. Orang itu kalau nggak punya hubungan yang benar dengan Tuhan, dapat dipastikan dia nggak punya hubungan baik dengan sesamanya. Nggak mungkin dia mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Karena mau fokusnya pada dirinya sendiri. Nah, orang yang fokus pada dirinya sendiri itu, dia fokus kepada kepentingannya, kemauannya, keuntungannya. Dia tidak peduli lagi dengan tujuan Tuhan. Banyak orang yang hari ini datang rajin ibadah, tetapi sikap, tindakan, dan perbuatannya bukan menempatkan Tuhan sebagai utama dan terutama, tetapi dirinya sendiri. Sekarang kita akan lihat di 1 Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia, yang di dalam kamu, sebab kegelapan lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ini kegelapan ini akan lenyap kalau kita ini berada di dalam terang. Tapi kalau kita ini di dalam kegelapan, ya pasti mata hati kita diselimutin, diselubungi dengan kegelapan. Tapi kalau kita ini menjadi orang yang di dalam kebenaran, pasti
kegelapan itu akan lenyap. Coba perhatikan di ayat yang ke-9-nya. Barang siapa berkata, ini orang yang ngakunya orang di dalam terang, ngakunya orang yang lahir baru, ngakunya orang rajin ibadah di gereja, tetapi ngomongnya begini nih. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, wah aku rajin gereja, aku rajin pelayanan, aku sudah khotbah, aku sudah memberi, aku sudah ikut persekutuan doa, aku juga ibadah online dan onsite, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau engkau masih membenci saudaramu dengan alasan apapun namanya, membenci suamimu, membenci selingkuhan suamimu, membenci selingkuhan istrimu, membenci orang yang mengkhianati, membenci orang yang menusuk kamu dari belakang, menyakitimu, memakimu, merendahkanmu, artinya engkau masih benci, engkau tidak berada di dalam terang, tetapi berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Makanya hubungan dengan Tuhan itu harus benar dulu di dalam hati kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu benar, hubungan kita dengan Tuhan itu baik, kita yang utamakan adalah hati Tuhan. Yang kita pikirkan adalah hati Tuhan. Kita nggak mau bertindak sembarangan, kita nggak mau bertindak sembrono, kita nggak mau nyakitin hati Tuhan dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kita mau nyenengin hatinya Tuhan. Bagaimana mungkin kita ngomong mencintai Tuhan, tapi di sisi lain kita ini masih membenci sesama kita? Bukankah Alkitab berkata, kalau kamu mempersembahkan korban persembahan, tetapi di dalam hatimu kamu ingat sesuatu dengan saudaramu, berarti kamu harus tinggalkan persembahan itu dan berdamai dulu. Artinya yang di dalam hati ini lo harus beres dulu, harus benar dulu. Nggak boleh ada ganjelan dengan orang lain. Nggak ada boleh ganjelan dengan kebencian, kesel, jengkel, dan marah. Kita harus hidup transparan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Kalau Tuhan menempatin menjadi pribadi yang utama dan terutama, kita fokusnya kepada Tuhan. Toh selama kita tinggal di bumi, kita selalu berhubungan, kita selalu bersinggungan, kita selalu bertemu dengan orang-orang yang macam-macam karakter dan kelakuannya. Bisa saja orang itu menyebalkan, bisa saja orang itu menyakitin, bisa saja itu orang melukai, bisa saja orang itu menipu, atau berbuat jahat, atau bagaimanapun dia mau lakukan. Itu kan kita nggak bisa tentukan. Harus kita nih seringkali ketemu dengan orang-orang yang nggak seperti yang kita mau malahan. Nah, bagian kita ini harus jaga hati kita, fokusnya sama Tuhan, bukan sama orang. Kalau fokus kita sama Tuhan, kita bisa bersikap baik dalam kondisi tidak baik. Kita bisa ngambil keputusan yang tepat sekalipun kondisinya tidak tepat. Kita memiliki respon yang benar sekalipun kondisi hati kita ini nggak mau memiliki respon yang benar. Tapi kita memilih melakukan yang benar, karena yang jadi fokus kita, yang menjadi tujuan kita itu adalah pribadi Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai, atau orang-orang yang menyakitin, atau yang berbuat jahat. Karena tidak semua orang bertobat, karena tidak semua orang ngerti kebenaran firman Tuhan. Pasti kita akan dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Fokus kita bukan pada kelakuan jeleknya, fokus kita bukan karena dia menyakiti atau melukai, fokus kita itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Makanya hati ini kita harus benar dulu di hadapan Tuhan. Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, kita bisa ngambil tindakan, sikap, dan perbuatan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak mau sembrono, kita nggak mau sembarangan. Kita melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Kita tahu bahwa kita akan selalu berhubungan dengan orang lain, dan kita harus bisa menghidupin kebenaran firman Tuhan, sekalipun orang yang di sekitar kita itu melukai dan menyakitin, tapi kita bisa mengasihi mereka. Seperti dihukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini tidak mudah. Bagaimana mengasihi sesama kita yang menyakitin? Bagaimana mengasihi pasangan kita yang melukai? Bagaimana mengasihi suami yang selingkuh terus? Itu kan tidak mudah. Tetapi Alkitab katakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau mengasihi orang baik kan semua orang bisa. Orang dunia yang tidak kenal Tuhan pun juga bisa. Kalau orang berlaku baik, dia akan berlaku baik. Kalau orang rajin memberi, kita belajar juga ganti memberi. Orang dunia bisa lakukan. Tapi bagaimana dengan kita? Kalau orang menyakitin, kita harus memberkatin. Bagaimana kalau ada orang melukai, kita harus mendoakan. Bagaimana kalau ada orang yang selalu mengkhianatin, tetap kita belajar mengampuni. Itu tidak mudah. Itu butuh proses. Itu butuh pikul salib, sangkal diri, mati daging.
dalam pusat kehendaknya kita berjalan. Kalau tidak, kita akan dipimpin oleh kedagingan dan ego kita. Karena kita akan selalu berhubungan dengan orang-orang sekitar kita yang belum ngerti kebenaran. Kalau kita belum kuat dan teguh dan kokoh berjalan dalam firman, dan kita nggak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, apalagi nggak ngerti firman, kamu bisa bersikap semaumu sendiri dan bertindak semaumu sendiri. Dengerin baik-baik. Kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang selalu menyebalkan di sekitaran lingkungan hidup kita. Bagian kita adalah menjaga hati kita ini begitu rupa. Jangan sampai kita terpengaruh, jangan sampai fokus kita hilang, jangan sampai tujuan kita ini kabur. Bahwa tujuan utama kita adalah diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tujuan kita adalah bertemu dengan Tuhan di alam kekekalan. Di bumi ini sebagai latihannya saja. Di bumi ini kita nikmatin perjalanan bersama Tuhan sekalipun kelihatannya tidak enak. Tapi Tuhan punya maksud dan tujuan. Kita tidak bisa lagi kita taruh kebencian dalam hati kita. Dengan siapapun. Kalau kita masih naruh kebencian, artinya hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, ngakunya anak Tuhan, ngajin ibadah dan gereja, tetapi ia membenci saudaranya loh. Membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Makanya saya percaya di 1 Yohanes pasal yang ketiga, di ayat yang ke-15 dikatakan, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Mau tidak mau kita harus mengampuni. Mau tidak mau kita harus melupakan. Mau tidak mau kita harus memberkatin sekalipun orang itu membencekno, ngeselin dan nyakitin. Tidak ada keputusan yang lain kecuali kita melepaskan pengampunan. Dengan kita melepaskan pengampunan, hati kita ini beres di hadapan Tuhan, dan kita belajar menghidupi di hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Coba perhatikan di ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Benci loh. Orang benci karena mungkin dia mengharapkan sesuatu perlakuan yang seperti yang dia mau. Ternyata orang yang diharapkannya tidak memperlakukan seperti yang dia mau. Akhirnya dia kecewa, sakit hati, dan akhirnya membenci. Dendam, akhirnya membunuh. Atau mungkin dihianatin, dilukain, ditipu, dibohongin, diperlakukan buruk, dilecehkan, atau diperlakukan jelek, kayak apapun juga. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, engkau taruh kebencian, hari ini posisimu, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu membutakan matanya. Orang-orang yang hatinya penuh kebencian itu matanya buta. Dia bisa berjalan kemanapun, nerjang-nerjang, nyakitin, melukai, nabrak-nabrak, dan gak sampai tujuan Tuhan. Makanya kita harus belajar menguasai hati ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ini dikuasain oleh amarah dan emosi yang ujungnya hanya membuat kita tambah terluka. Orang yang benci, orang yang tidak bisa mengampuni, sebenarnya orang itu adalah melukai dirinya sendiri. Dia tanpa sadar, matanya dibutakan. Bapak Ibu, kalau engkau berjalan dengan mata yang buta, apa yang terjadi? Engkau akan tersandung terus. Engkau berhubungan dengan orang lain tersandung, selalu ribut, gegeran, berantem, eker-ekeran, merasa paling benar. Orang-orang yang taruh kebencian adalah mulutnya pasti jahat. Kenapa kok mulutnya jahat? Dia merasa pernah dilukai dan disakitin, dia harus proteksi dirinya dengan ketus kejem. Karena orang-orang yang pernah disakitin ini dan tidak bisa melepaskan pengampunan, dia akan coba menyakitin orang lain. Tidak heran ada orang-orang kayak begini nih ya, jahat loh hatinya. Tanpa disadari taruh kebencian. Apalagi kalau ngelihat sesuatu yang tidak enak dalam orang lain, dia langsung ngomong dan bereaksi begitu rupa. Hati-hati dengan orang-orang kayak begini ini, dia akan selalu melukai. Kalau engkau hari ini taruh kebencian dan belum bisa mengampuni siapapun orangnya, ada orang yang taruh kebencian dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan orang lain, dengan partner bisnisnya, dengan sesama jemaat gereja, dengan pendeta. Kalau engkau nggak bisa melepaskan pengampunan, hari ini engkau hidup di dalam kegelapan. Kalau engkau hidup dalam kegelapan, dan tiba-tiba Tuhan panggil kamu, engkau akan tinggal di dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Solusinya adalah melepaskan pengampunan. Dengerin baik-baik, kita meski sadar
Tidak semua orang bisa nyenengin hati kita. Dan hidup kita pun tidak bisa nyenengin semua orang. Bagian kita adalah menjaga hati kita begitu rupa. Jangan sampai kita ini selama berjalannya hidup ini terkecoh fokus kepada seseorang yang pernah menyakiti dan melukai hati kita. Buat apa kita pikirin terus-terusan orang yang menyakitin? Apalagi sampai nggak bisa tidur, nggak doyan makan. Padahal orang yang nyakitin itu nggak pernah mikirin kamu. Makanya sekarang harus belajar menguasai diri dengan baik. Kita fokus kepada pribadi Tuhan. Kita fokus kepada tujuan Tuhan. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Membawa kita ngalami sesuatu yang ilahi ke depannya. Nah, seringkali kita ini nggak bisa menjaga ini. Hubungan kita dengan orang lain, perlakuan orang lain, sikap buruk orang lain. Seringkali kita terima begitu rupa, kita masukkan dalam hati, akhirnya kita marah, kesel, jengkel. Kalau ada orang bersikap buruk, ada orang yang ngomong negatif, ada orang yang berkelakuan jelek, dan itu bisa benar-benar berbenturan dengan hidup kita, kita harus fokus. Kalau ada orang bersikap seperti itu, fokus kita itu kepada Yesus. Jangan fokus pada perkataannya, jangan fokus pada sikapnya. Jalani hidupmu dengan baik. Orang berhak ngomong gratis kok. Orang ngomong jelek pun itu lebih mudah daripada ngomong hal yang baik. Orang lebih suka merendahkan daripada membangun, membangkitkan. Kalau ada orang ngomong jelek, ngomong buruk, berkelakuan buruk, gak usah fokus kepada kelakuan buruknya. Karena mereka belum bertobat, makanya mereka berkelakuan buruk. Kita jagain hati kita ini begitu rupa. Sehingga respon yang keluar dari diri kita itu bukan kebencian, bukan marah, tapi belas kasihan. Tapi kalau respon kita diperlakukan buruk orang lain, dihianatin, dilukai, disakitin, direndahkan, dilecehkan. Respon kita nih marah, artinya engkau belum bisa menaklukkan dirimu. Dengerin baik-baik, kita meski sadar, tidak semua orang ngerti firman Tuhan. Tidak semua orang ngerti kebenaran. Tidak semua orang berjalan dalam kehendak Tuhan, dan tidak semua orang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita yang ngerti kebenaran, ketika ada orang bersikap seperti itu, berkelakuan buruk, bersikap jelek, merendahkan dan menyakitin karena mereka nggak ngerti kebenaran. Yang keluar dari hati kita itu bukan amarah tapi belas kasihan. Itu yang akan membuat kita bisa mendoakan orang-orang ini loh. Daripada kita taruh kebencian, daripada kita memaki balik, menyerang balik, kita minta Tuhan taruh belas kasihan di dalam hati kita, supaya mereka diterangin mata hatinya. Bapak Ibu, kalau semua orang diterangin mata hatinya dan ngalami Tuhan, pasti yang keluar dari mulutnya itu kata-katanya baik kok. Semua orang kan ngalami Tuhan dan hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Yang jadi masalahnya, selama kita tinggal di bumi, tidak semua orang kenal Tuhan, tidak semua orang ngalami Tuhan, tidak semua orang diubahkan Tuhan. Mereka masih dalam proses. Bagian kita di dalamnya yang harus jadi berkat. Bukan kepancing marah, bukan kepancing emosi. Bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat kalau kita saling maki, saling merendahkan, saling membenarkan diri. Bapak Ibu, hati-hati. Kalau sikapmu nggak tepat seperti yang Tuhan mau, setan ambil keuntungan atas hidupmu, apa yang terjadi? Bukan terjadi breakthrough dan terobosan, terjadi kekacauan. Hubunganmu dengan orang lain berantakan, hubunganmu dengan siapapun kacau dan rusak. Hari ini belajar naruh hati ini di hadapan Tuhan dengan tepat, sehingga kita bersikap benar. Makanya hubungan kita dengan Tuhan itu harus benar dulu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu benar, kita pelan-pelan diubahkan di dalam hadiratnya. Saya sering kali ngomong bahwa cara tercepat pikul salib, mati daging, dan sangkal diri adalah masuk di dalam hadiratnya, bergaul dengan firman. Firman yang kita mengerti, firman ini akan mengubahkan kita, memerdekakan kita. Semakin kita ngerti, memiliki respon yang benar dan hati yang nempel sama Tuhan, ketika kita ngadapin hal yang tidak enak, hal yang menyakitkan, hal yang melukai, kita tetap memiliki respon seperti yang Tuhan mau. Kalau hari ini engkau masih panik, histerit, gampang marah, gampang ngamuan, dan malah membenci, tidak bisa mengampuni, artinya engkau masih hidup di dalam kegelapan. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Saya baca lagi di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, ngakunya anak Tuhan, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Perhatikan di ayat yang ke-11-nya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Orang di dalam kegelapan itu nggak tahu tujuan Tuhan. Karena ia tidak tahu kemana ia pergi, karena
Kegelapan itu membutakan matanya. Orang yang dipenuhi dengan sakit hati dan kebencian, matanya buta, nabrak-nabrak. Semua orang ditabrak, semua orang dimaki, semua orang direndahkan, semua orang dicaci karena dia merasa benar sendiri. Ini orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Kalau ada orang model kayak begitu, jauhin. Kalau kamu nggak kuat, kamu nggak ngerti kebenaran, kamu nanti terluka. Orang-orang kayak begini selalu akan nyakitin. Orang yang hatinya busuk, hatinya jahat, hatinya penuh dengki itu selalu sukanya ngomong jelek tentang orang lain. Karena hatinya penuh kebencian. Kalau mulutmu jahat, kelakuanmu jahat, matamu gelap, kamu akan nabrak-nabrak loh. Hidupmu akan nabrak terus. Peraturan ditabrak, pelanggaran dianggap hal yang biasa. Nyakitin orang udah hal yang biasa, ngomong jelek tentang orang lain sudah jadi kebiasaan, ngomentarin hidup orang udah jadi kebiasaan. Dengerin baik-baik. Kalau udah seperti itu, engkau harus ngambil keputusan untuk bertobat. Kalau setiap hari kita ini bergaul dengan orang gampang mudah terluka, tersakitin, gampang maki orang, merendahkan orang, harus belajar mengambil keputusan mulai hari ini. Berubah. Karena kita harus ngerti tujuan Tuhan panggil kita sebagai orang percaya untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan terkecoh dengan tipu muslihat dunia. Jangan sampai fokus kita dialihkan dengan hal yang nggak penting. Tujuan utama dari kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Fokus kita kepada Yesus Kristus. Diubahkan hari demi hari. Perlakuan, sikap, tindakan kita perlu diubah setiap hari. Makanya kita perlu bergaul dengan firman. Saya bersyukur Bapak Ibu engkau rajin dengerin apa yang saya sampaikan. Saya berdoa hidupmu berubah. Kalau engkau udah rajin dengerin apa yang saya sampaikan tapi karaktermu nggak berubah, sikapmu nggak berubah, kelakuanmu nggak berubah, berarti engkau hari ini harus ngambil keputusan untuk benar-benar ingin berubah. Harus berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Menjadi yang lebih baik. Jangan pernah simpan kebencian dengan siapapun juga. Kebencian yang kamu simpan nanti manifestasinya dalam tindakanmu. Tindakanmu kan jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena matamu dibutakan dengan sakit hati dan luka. Merasa terancam, merasa paling benar, itu yang paling bahaya. Banyak orang merasa dirinya benar padahal yang dilakukan salah. Banyak orang merasa paling berkenan padahal belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kalau kita ngaku sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah simpan kebencian dengan siapapun. Sekalipun itu dengan suamimu yang melukai, ngomongnya kasar dan nyakitin. Lepaskan pengampunan. Kalau engkau masih simpan kebencian, matamu buta, nggak bisa melihat kebenaran. Hari ini matamu disingkapkan dengan kebenaran, diterangi dengan kebenaran. Engkau harus melepaskan pengampunan, sesakit apapun itu. Kalau tidak, engkau hidup di dalam kegelapan, ujungnya engkau akan binasa. Sakit hati dengan siapapun, kita tidak boleh. Makanya kita harus memiliki respon hati yang benar. Kalau ada orang ngomongin jelek, memperlakukan buruk, ya biarin aja, nggak usah dipikirin. Kita fokus sama Tuhan kok. Karena ngomong itu kan gratis. Orang bersikap itu kan kita nggak bisa atur. Orang bersikap seperti apa, bertindak seperti apa, berkomentar seperti apa, kita nggak bisa atur. Mulut orang, kita nggak bisa atur hidup orang. Orang bisa bersikap, bertindak semaunya sendiri. Apalagi netizen. Netizen Indonesia terkenal netizen yang sadis-sadis kalau komentar nyakitin. Hidup kita nggak tergantung dari perkataan dan komentar mereka kok. Hidup kita ini tergantung pada janji Tuhan. Tergantung pada kebenaran firman Tuhan. Jangan dimakan semua komentar atau perkataan atau tindakan buruk orang lain. Kita harus pintar-pintar nyaring. Kita harus pintar-pintar memilah mana yang baik, mana yang benar. Kalau semua perkataan buruk kamu terima dan kamu terima terus, kamu makan, kamu kunyah, kamu telan, ujungnya engkau jadi orang yang gampang terluka dan gampang sakit hati. Saya berdoa ada orang-orang yang mulai melepaskan pengampunan. Ada orang-orang yang bisa hidup tanpa tersinggung dan tanpa sakit hati. Karena sadar, sakit hati, tersinggung, akhirnya menimbulkan kebencian. Kebencian akhirnya pada dendam dan ujungnya membunuh. Hanya membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Kita mau hidup benar. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Amin. Hari ini coba ingat-ingat siapa yang paling menyakitin hatimu. Mungkin suamimu, mungkin selingkuhan suamimu, mungkin saudaramu, orang tuamu karena engkau pernah dibuang dari masa kecilnya. Atau teman bisnismu yang menipu. Atau gembalamu yang nggak cocok dengan apa yang kamu mau. Siapapun, kalau engkau masih simpan kebencian hari ini, ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Kalau engkau nggak melepaskan pengampunan, engkau hidup di dalam kegelapan. Matamu buta. Engkau akan tersandung-sandung.
Orang yang hidup dalam kebencian jalannya tersandung-sandung, terseok-seok, jatuh bangun terus. Mulutnya jahat, kelakuannya busuk, jatuh bangun. Dan ujungnya orang-orang seperti ini tidak akan hidup di dalam kekekalan. Tidak ada solusi lain selain kita melepaskan pengampunan dengan orang-orang yang menyebalkan dan orang-orang menyakiti. Dengan melepaskan pengampunan, kita menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita memberi keleluasaan Tuhan untuk membela kita, memproteksi kita dan menjagain kita. Kita taruh hidup kita sepenuhnya di tangannya. Dia sendiri akan bekerja, dia sendiri akan membela kita, dia sendiri akan turun tangan, membawa kita, menuntun kita pada seluruh kebenaran. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Barang siapa bisa mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mencintai Tuhan dan menempatkan Tuhan menjadi utama dan terutama, dia bisa mengasihi sesamanya. Karena kekristenan ini tidak bisa hidup individu. Kita butuh orang lain. Praktek dari kekristenan adalah mengasihi orang lain. Praktek dari hubungan kita dengan Tuhan, dampaknya kita bisa melepaskan pengampunan. Hubungan kita dengan baik kepada semua orang. Kita dapat perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Kita butuh favor of man dan favor of God. Tanpa itu hidup kita merasa sendiri di bumi ini. Bapak Ibu, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain di sekitaran hidup kita. Bapak Ibu, kalau engkau suka menyakitin, mulutmu jahat, siapa yang dekat dengan kamu? Orang akan benci dengan hidupmu. Orang akan menjauh. Karena apa? Kemanapun engkau pergi selalu bikin luka. Kalau engkau dipertempatkan dengan siapapun selalu ribut, gegeran, berantem dan membuat luka, orang lain akan lama-lama menjauh dengan hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang sendiri dan merana loh. Tapi kalau kita ini bisa jadi berkat, bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita akan dapat perkenanan manusia dan perkenanan Tuhan. Bahkan kita bisnis, kita bangun bisnis, kita bekerja, kita pelayanan pun kita butuh favor of man dan favor of God. Saya berdoa mulai hari ini, hatimu yang penuh kebencian, hatimu yang penuh sakit hati dan penuh luka itu dibereskan di hadapan Tuhan. Akui dan minta kekuatan Roh Kudus untuk melepaskan pengampunan dari semua dosa, kepahitan, luka hati yang pernah orang lain perbuat di masa lalu. Hati-hati, kadang kita nggak ngomong, tapi engkau simpan di dalam hatimu bahwa kamu kesal dan jengkel. Tuhan juga lihat, Tuhan perhatikan. Nah, itu juga harus diberesin. Kepahitan, sakit hati, dan jengkel hanya membuat beban hidup kita tambah hari tambah parah. Membuat matamu gelap, mata hatimu buta, engkau akan jatuh tersandung, terseok-seok dan hidupmu akan kacau. Bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Amin. Belajar sekarang mau berjalan dalam terang Tuhan. Biar mata hati kita diterangi, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kedahsyatan Tuhan. Kita menikmatin sampai akhir hidup kita menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Tuhan berikan kemampuan untuk melepaskan pengampunan, mengambil keputusan sikap yang benar, seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami ingin didapati sampai garis akhir menjadi orang kesayangan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kamu berdoa oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur-Mu, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Tuhan mau berdoa, setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan, Tuhan berkati, proteksi, jagain, lindungi. Tuhan sendiri yang beracara atas kehidupan mereka, bahwa terus diubahkan dalam hadirat-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau.
sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo ikiri mianananamo se ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, oh. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.